Oke, silakan Mbak Ni. Siap, terima kasih Pak Andri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar. Hari ini kita memasuki topik yang keempat di sesi ke-13 dengan tema belajar yang menyenangkan dengan board game untuk pembelajaran. Nah, sambil kita menunggu narasumber kita untuk hadir pada room ini, Bapak Ibu boleh mengisikan sapanya dulu di kolom QA. Sambil saya buka dulu kolom QA-nya, teman-teman, Bapak Ibu bisa menyapa dulu. Sepertinya belum ada yang menyapa Pak Andri ya, karena di QA saya masih kosong. Apa QA saya yang apa namanya? Yes. Oh iya, udah baru tampil satu ini Pak. Dari SD Katolik Santa Maria Blitar, Raden Bagus Priya Dwi M hadir. Selamat siang Blitar. Yang lainnya monggo. Pak Eko sudah hadir, Bu Ani. Sudah hadir Pak ya, Pak Eko. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran Ibu, mohon maaf agak keterlambatan. Tadi salah masuk link. Oh iya, siap. Baiklah, kita mulai saja Bapak nggih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar Gelombang 2 PGRI Smart Learning Character Center Jawa Timur. Puji syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan topik kita yang keempat dengan tema belajar yang menyenangkan dengan board game untuk pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko Nugroho dan Ibu Augi. Nah, topik yang akan dibahas ini cukup menarik karena kita akan mempelajari sejarah, pasar, dan peluang dari board game itu sendiri. Untuk itu, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Eko Nugroho dan Ibu Augi untuk menyampaikan materi kita hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya. Ada sedikit kendala teknis. Saya salah masuk link Bapak Ibu. Selalu kalau online learning itu menegangkan gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya lancar. Jadi saya izin sesi siang ini untuk sama-sama belajar dengan Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum mulai, saya hari ini akan ditemani oleh Ibu Augi, Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan Ibu Augi ini adalah kepala sekolah game schooling. Kebetulan kami di yayasan itu juga ada kegiatan, pada dasarnya kita namakan game schooling Bapak Ibu, dan Ibu Augi ini yang paling kompeten dalam konteks materi hari ini sebenarnya. Nah, untuk itu saya mungkin izin untuk materi hari ini akan ada 2 segmen. Jadi saya akan sedikit memulai sesinya, mungkin sekitar 15 menit ke depan, sedikit cerita sampai dengan 20 menit. Habis itu mungkin nanti diikuti juga oleh Mbak Augi sekitar 20-30 menit. Habis itu mungkin kita bisa diskusi santai aja, kurang lebih gitu Bapak Ibu sekalian, saya mohon izinnya begitu. Kemudian mungkin karena waktunya terbatas, kita akan lebih general aja ngobrolnya ya Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin kemarin juga dapat pesan dari Pak James, dari rekan-rekan semua. Jadi konteks hari ini sebenarnya bagaimana kita menghadirkan proses belajar yang menyenangkan, sesederhana itu. Nanti kita akan ada contoh-contoh sederhana bagaimana bisa menghadirkan proses belajar yang menyenangkan, baik secara online, misalkan kita masih online, atau misalkan nanti satu hari Bapak Ibu sudah boleh melakukan pembelajaran secara langsung di kelas. Tapi sekali lagi, bukan berarti kami lebih tahu, kami minta izin untuk belajar sama-sama karena kebetulan kita sedang mengembangkan beberapa hal, dan sesi siang ini sebenarnya permohonan bantuan dari kami untuk kita sama-sama terus mengembangkan ini semua. Kurang lebih gitu dulu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon izinnya untuk belajar sama-sama. Nah, untuk itu mungkin saya izin untuk mulai share screen aja.
Ini sedikit tema kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga sudah kelihatan ya screen-nya. Oke. Apakah screen-nya kelihatan, Mbak Ogi? Oke. Sudah Pak, lanjut Pak. Sudah, oke, terima kasih kalau gitu. Saya izin lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk temanya akan dibagi dua. Segmen saya akan bicara kenapa ini penting sekali Bapak Ibu menghadirkan proses belajar yang kita bilang seasik bermain. Setelah ini, Mbak Ogi akan berbagi tips seru hadirkan kelas asik gitu loh. Jadi nanti habis ini ada sedikit praktek baik sama tips-tips dari Mbak Ogi yang mudah-mudahan bisa kita kembangkan sama-sama. Kurang lebih gitu dulu ya Bapak Ibu. Oke. Perkenalan, mungkin sedikit aja, nama saya Eko Nugroho. Bapak Ibu, kebetulan saat ini saya dipercaya memimpin satu perusahaan. Kita ada perusahaan itu namanya Kumara. Kumara ini berdiri dari tahun 2011 dan kami berfokus mengembangkan berbagai games, juga pembelajaran berbasis games, juga gamifikasi untuk banyak organisasi. Umumnya adalah organisasi internasional dan juga berbagai korporasi. Jadi dari tahun 2010 kami membantu banyak organisasi internasional juga korporasi di seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara untuk menggunakan game sebagai media pembelajaran di internal mereka. Salah satu kebanggaan kami adalah kami dipercaya oleh KPK untuk membantu banyak program edukasi mereka, juga beberapa kementerian dan beberapa perusahaan di Indonesia. Singkat cerita, tapi dari sekitar 2 tahun lalu, Bapak Ibu, kami melihat penting sekali bahwa pendekatan ini tidak hanya untuk korporasi, tapi juga untuk dunia pendidikan. Oleh karena itu, kami mendirikan sebuah yayasan yang kebetulan didukung penuh oleh banyak pihak. Yayasannya adalah Ludenara. Nah, Ludenara ini adalah satu yayasan yang berfokus pada bagaimana bisa mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan game untuk pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan saya juga dipercaya jadi semacam penasihat di sana. Nah, kebetulan yang hadir hari ini Mbak Ogi adalah kepala sekolah sekaligus juga pimpinan di yayasan tersebut gitu loh, dan Mbak Ogi juga bagian dari tim saya sejak awal di Kumara. Jadi apa yang kami perjuangkan di Kumara dan Ludenara itu pada dasarnya sama Bapak Ibu, bagaimana menghadirkan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi itu sedikit cita-cita yang mudah-mudahan bisa kita hadirkan sama-sama. Tapi lebih dari itu sebenarnya profesi saya yang paling berat Bapak Ibu adalah saya seorang ayah dari satu orang putri, saat ini umurnya 5 tahun 11 bulan. 1 bulan lagi 6 tahun gitu ya. Saya dipanggilnya Pam-Pam gitu. Jadi dari ini adalah profesi terberat. Jadi sebelumnya saya mengajar Bapak Ibu. Saya mengajar di beberapa kampus. Saya sempat mengajar di Unpad, di ITB, di BINUS, di beberapa kampus. Sampai akhirnya pensiun sekitar 2 tahun lalu pensiun lah dari berbagai tempat tersebut karena saya sedang belajar menjadi guru yang baik buat putri saya, tapi ternyata berat sekali Bapak Ibu. Yang adanya malah sebenarnya saya belajar banyak dari putri saya. Dan seperti halnya kita ya Bapak Ibu, ada banyak hal yang sangat menarik selama saya membersamai putri saya belajar Bapak Ibu. Satu hal yang menarik adalah sebenarnya fakta, at least yang saya rasakan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin juga Bapak Ibu rasakan, kalau sebenarnya anak-anak kita nih pembelajar yang hebat Bapak Ibu. Artinya saya tuh kebetulan putri saya bareng dengan kami hampir setiap hari, kami dapat kesempatan melihat pertumbuhannya. Jadi salah satu hal yang pasti kita rasakan adalah putra-putri kita belajar berkomunikasi atau berbicara itu dengan cara bermain dan belajar banyak hal lain ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita kan banyak belajar lewat proses bermain gitu kan. Dan kita bisa melihat itu dari anak-anak kita. Dan pertanyaannya adalah kalau kita waktu kecil anak-anak kita belajar lewat bermain, terus kenapa kemudian bermain jadi sesuatu hal yang kita hindari ketika kita dewasa, gitu loh. Anak-anak kita, termasuk kita waktu kita kecil, belajarnya kan lewat bermain. Karena yang saya pahami anak saya belajar bicara itu dengan bermain dengan orang tuanya dan dengan benda sekitarnya. Saya yakin juga anak-anak ibu bapak dan kita waktu kecil. Putri saya belajar tentang warna, belajar menggambar dan lain sebagainya itu juga dengan bermain. Artinya bermain adalah sebuah proses belajar. Tapi kenapa kemudian proses ini seakan-akan jadi sesuatu yang
sia-sia ketika kita semakin dewasa. Nah, ini adalah pertanyaan besar yang mungkin kita hadirkan sama-sama. Artinya kita kadang punya pandangan kalau belajar itu artinya bukan main gitu, kayak seakan-akan main dan belajar itu ada di garis lurus gitu. Jadi kalau belajar ya nggak main, kalau main berarti nggak belajar gitu Bapak Ibu. Kan selalu ada anggapan begitu. Padahal mungkin Bapak Ibu, main dan belajar itu nggak di garis lurus, tapi main dan belajar itu ada di garis atau di sebuah bidang, sehingga sangat mungkin belajar banyak lewat main banyak. Jadi sebenarnya mungkin gitu loh. Dan ini mungkin terjadi, buktinya di anak-anak kita gitu loh. Anak-anak kita kan main terus, tapi mereka juga belajar banyak, ya nggak? Gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah mungkin hal ini juga bisa terus kita hadirkan sampai dengan kita dewasa? Dari pengalaman kami, Bapak Ibu menghadirkan banyak proses pembelajaran di berbagai korporasi, di berbagai organisasi internasional. Ini sangat mungkin. Syaratnya hanya adalah kita harus lebih serius, Bapak Ibu, menghadirkannya. Karena apapun kalau dilakukan secara serius baru ada manfaatnya, ya nggak? Iya dong. Kita mau baca buku paling canggih kayak gimana atau paling hebat kayak gimana, tapi kita nggak pernah serius bacanya, Bapak Ibu, nggak akan ada manfaatnya. Tapi kalau kita membacanya serius, kita mendalaminya, pasti ada manfaatnya. Begitu juga bermain. Kalau kita ingin menghadirkan proses bermain sebagai sebuah proses belajar, maka kita harus mulai menghadirkannya sebagai sebuah proses yang sangat serius. Kuncinya seperti itu. Nah, inilah sebenarnya satu ide yang ingin kami hadirkan pada dasarnya lewat sesi hari ini. Kenapa menghadirkan proses belajar seasik bermain itu jadi penting, terutama dalam kondisi saat ini. Jadi mungkin ini satu pertanyaan yang ingin kita coba gali sama-sama. Kenapa sih belajar harus dibuat seasik bermain? Nah, Bapak Ibu, saya yakin harapan untuk bisa menghadirkan proses belajar yang asik, yang menyenangkan itu ada di diri kita semua, baik sebagai guru atau orang tua. Tapi pertanyaan ini semakin penting saat ini. Kenapa sih belajar harus dibuat seasik bermain? Ini ada data, Bapak Ibu, yang saya pikir perlu jadi pegangan kita bersama atau jadi rujukan kita bersama. Data ini dirilis sekitar bulan Agustus lalu, artinya setelah pandemi terjadi dan anak-anak mulai menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di situ ada angka, kalau Bapak Ibu perhatikan, lebih dari 70% siswa kita itu terbebani, Bapak Ibu. Lebih dari 70% itu merasa kelelahan mengerjakan tugas, Bapak Ibu. Dan dari data yang di bawah itu ada 30% lebih anak-anak yang tertekan oleh orang tuanya, dan ada 14% yang tertekan oleh gurunya. Jadi kalau di jumlah Bapak Ibu ada 50% anak-anak kita yang tertekan oleh kita. Dan ini data setelah proses pembelajaran jarak jauh mulai diberlakukan. Apakah data ini berbeda dari sebelumnya? Ada data yang lain Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah terjadi lama, tapi karena proses pembelajaran jarak jauh yang terjadi, ini semakin berat. Dengan kata lain, sekarang buat sebagian anak-anak, belajar itu menjadi sebuah beban Bapak Ibu. Saya tidak memungkiri bahwa untuk kita orang tua dan guru juga proses ini kan berat Bapak Ibu. Dan cuma yang pengen saya highlight adalah kadang kita juga lupa bahwa buat anak-anak juga berat Bapak Ibu. Apalagi mereka yang biasanya belajar bersama teman-temannya sekarang harus belajar di rumah sendirian. Dan data ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita selesaikan sama-sama. Tapi intinya adalah buat sebagian anak-anak, mereka melihat belajar mulai jadi beban Bapak Ibu. Dan ini sesuatu yang saya pikir harus jadi perhatian kita bersama. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena kalau sampai anak-anak kita sudah melihat belajar sebagai beban, maka hanya menunggu waktu sampai belajar itu jadi ancaman Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini berita sekitar 1 bulan lalu. Sebelumnya ada berita yang lain kalau Bapak Ibu mungkin googling, di mana ada anak kelas 1 SD, mohon maaf, yang kemudian dipukuli oleh orang tuanya sampai meninggal gara-gara dia nggak mau belajar secara online, atau dia sedang tidak menikmati proses belajarnya. Dan baru-baru ini ada berita-berita lainnya lah Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika anak-anak merasa belajar itu beban, itu tinggal menunggu waktu buat sebagian melihat belajar itu jadi sebuah ancaman. Dan Bapak Ibu, kalau sampai anak-anak kita ngelihat belajar itu jadi sebuah ancaman, maka ya tidak perlu heran kalau kemudian anak-anak kita meninggalkan proses belajar itu sama sekali Bapak Ibu. Dan kalau anak-anak kita meninggalkan proses belajar itu sama sekali Bapak Ibu, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian
mereka bisa dipecah belah dan diombang-ambingkan oleh banyak pihak yang nggak bertanggung jawab. Kalau kita kemarin melihat berita ada siswa-siswa yang ikut demo segala macam cuma gara-gara uang 20-50 ribu. Apakah kita berpikir bahwa siswanya itu yang bodoh? Iya mungkin Bapak Ibu, tapi mungkin itu sebuah indikasi dasar bahwa mereka ngelihat demo dengan dapat uang 20 ribu itu jauh lebih menyenangkan dibanding ada di kelas belajar. Dan sepertinya saya Bapak Ibu itu punya tanggung jawab juga di sana. Nah, jadi balik lagi, kenapa kemudian proses belajar itu harus dibuat seasik bermain jadi penting? Karena ada indikasi bahwa belajar ini menjadi beban buat anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Dan sepertinya ini saat yang sangat-sangat krusial untuk kita sama-sama menghadirkan itu semua. Menariknya Bapak Ibu, hal ini juga bukan sebatas untuk kepentingan jangka pendek semata. Ini ada sebuah data, ini adalah dari World Economic Forum, dari forum internasional, bahwa sebenarnya anak-anak kita nih Bapak Ibu di masa depan tuh butuh kemampuan yang luar biasa. Kita butuh kemampuan literasi yang lengkap, kita butuh kompetensi yang sangat kompleks, kita juga butuh karakter quality. Nah, yang saya pahami, para ahli pendidikan kita sudah coba merumuskan ini jadi kurikulum 2013 dengan segala bentuk tantangannya Bapak Ibu. Bayangkan, sebenarnya anak-anak kita butuh memiliki kemampuan yang sedemikian kompleksnya di masa depan. Tapi mereka sekarang melihat belajar jadi beban. Masa depan mereka akan semakin kompleks Bapak Ibu kalau kita tetap biarkan seperti itu. Bapak Ibu, putri saya saat ini menikmati proses belajar. Tapi kalau sampai nanti sekelilingnya tidak menikmati proses belajar, sulit buat putri saya terus menjaga semangat belajarnya. Jadi buat saya ini bukan masalah urusan pribadi atau tidak, karena saya yakin proses pendidikan di Indonesia itu tanggung jawab kita semua. Dan balik lagi, kenapa ini jadi penting? Karena saya pikir inilah waktu terbaik untuk kita bisa menghadirkan ini semua sama-sama. Nah, menariknya Bapak Ibu, dari laporan yang sama, di sini para ahli di dunia itu merekomendasikan beberapa hal bagaimana kita bisa menghadirkan proses belajar yang baik untuk bisa mengajarkan 21 century skill ini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu bisa cek linknya, ada banyak di sana, ada sekitar 12 atau ada 10 apa 12, tapi 5 hal yang sangat mereka rekomendasikan. Yang pertama, nomor satunya Bapak Ibu adalah encourage play-based learning buat anak-anak kita. Jadi rekomendasi pertama dari World Economic Forum untuk bisa mengajarkan 21 century skill adalah coba hadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan berbasis bermain. Yang kedua adalah tolong potong materi-materi pembelajaran jadi sesuatu yang mudah dicerna, mudah dinikmati. Yang ketiga, bangun sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman buat mereka. Yang keempat, bangun istilahnya semangat belajar yang terus tumbuh atau growth mindset. Yang kelima adalah biasakan anak-anak untuk berlatih melakukan refleksi, untuk berlatih membangun relationship yang baik dan butuh kemampuan analisis yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, argumentasi kami dan dari berbagai riset yang sudah dihadirkan adalah bahwa semua hal ini sangat mungkin kita hadirkan. Dan kenapa kemudian nomor satunya adalah harus menghadirkan lewat pendekatan bermain? Karena Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita bermain, ada 4 kebebasan yang hadir dalam proses tersebut. Waktu kita main Bapak Ibu, kita tuh bebas untuk mengeksplorasi banyak hal. Waktu kita main, kita juga bebas melihat dari sudut pandang yang beda. Waktu kita main, kita juga bebas untuk nyoba lagi atau bebas untuk gagal. Waktu main, kita juga bebas untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu, kalau 4 kebebasan ini ada di proses belajar kita, bukannya hal yang luar biasa ya Bapak Ibu? Kita tidak perlu berpikir bahwa setiap hari harus menggunakan bermain, bukan. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu ada misalkan 7 jam pertemuan misalkan dalam 1 minggu. Gunakan 1 atau 2 jam itu dengan proses pendekatan pembelajaran dengan menggunakan game atau bermain. Mungkin itu jadi sebuah pembeda yang menarik. Dan hal ini diamini oleh banyak pihak Bapak Ibu. Ada salah satu tokoh pendidikan yang sangat terkenal di dunia. Sayangnya beliau kemarin baru meninggal di bulan Agustus lalu kalau tidak salah. Itu Sir Ken Robinson dari UK, dari Inggris. Beliau bilang
Kalau kita nggak terbiasa gagal, nggak terbiasa salah, maka kita nggak akan pernah nemuin sesuatu yang original. Dan kita nggak akan pernah bisa belajar kreatif, kata dia. Padahal Bapak Ibu, masa depan itu butuh anak-anak, butuh generasi yang kreatif. Artinya kalau kita tidak membiasakan anak-anak kita untuk bereksperimen, mencoba sesuatu, melihat dari banyak sudut pandang, mereka nggak akan punya kreativitas, mereka nggak akan punya critical thinking. Kalau mereka nggak punya critical thinking ke depannya, maka akan sulit hidupnya. Dan ini sebenarnya jadi PR kita. Menariknya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Sir Ken Robinson itu juga bukan sesuatu yang baru. Percaya atau tidak, kita tuh negeri yang luar biasa. Para pendiri negeri ini tuh punya pandangan yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Sir Ken Robinson itu sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dari sejak lama. Beliau kan yang kemudian membahas bahwa sebenarnya tugas kita tuh 3, ingarso sum tulodo. Artinya pas kita di depan, pas anak-anak kita belum mampu apa-apa, tugas kita tuh hanya ngasih teladan. Ngasih teladan. Ingarso sum tulodo. Ngasih teladan. Ngasih teladan artinya kita memberikan teladan. Kalau kita pengen anak-anak kita membaca, ya kita orang tua atau gurunya harus membaca. Gampangnya kan gitu. Kita pengen anak-anak kita sholat, ya kita harus tunjukin kalau kita sholat. Kita pengen anak-anak kita semangat belajar, kita guru atau orang tuanya juga harus semangat belajar, ya nggak? Ingarso sum tulodo. Terus kata Ki Hajar juga ing madio manggon karso, kalau udah sebaya, kalau udah sama-sama kuat, kalau udah sama-sama mampu, ayo bangun kekuatan sama-sama, membersamai. Artinya kalau kemampuan anak kita sudah makin baik, tugas kita sebenarnya sebagai orang tua guru membersamai, bukan membatasi, tapi membersamai. Artinya kita harus tetap sama-sama belajar. Tapi yang jadi semboyan kita kan Bapak Ibu di Dignas dan kita semua sebagai guru adalah tuturi handayani. Artinya kalau anak-anak kita sudah lebih maju dari itu, kita tugas kita kan mendorong, mendoakan. Dan ini yang jadi semboyan kita. Tapi mungkin kenapa ini dijadikan semboyan adalah bahwa mungkin adalah bentuk penerimaan bahwa satu hari anak-anak kita akan lebih hebat dari kita. Pasti. Dan mungkin tugas kita adalah mengakui itu semua, menghormati itu semua. Karena apa yang akan dihadapi di masa depan akan berbeda dengan apa yang dihadapi oleh kita saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kita bisa bikin belajar seasik bermain? Pertanyaannya lebih mudah aja sebenarnya. Ada nggak sih media untuk bisa menghadirkan proses belajar ini seasik bermain? Argumentasi kami, Bapak Ibu, di Rudenara dan apa yang kami sudah pelajari, game adalah salah satu media terbaik untuk menghadirkan proses belajar. Di mana-mana, apapun bentuk gamenya. Tapi salah satu yang paling mudah bentuknya adalah board game, atau permainan papan, atau permainan kartu sederhana. Karena bisa kita akses di mana aja. Kalau digital game gimana Mas? Bisa, sama juga gitu ya. Tapi yang pengen saya highlight hari ini adalah bahwa game itu Bapak Ibu secara definisi itu bukan sekedar alat hiburan semata Bapak Ibu. Game itu dari berbagai literatur itu didefinisiin ada banyak, tapi ini adalah 4 definisi yang paling jadi favorit saya. Ada yang bilang game itu bisa jadi motivator, itu adalah voluntary activity untuk menyelesaikan banyak masalah katanya gitu. Jadi game itu bisa dilihat sebagai motivator. Game juga bisa dilihat jadi sudut pandang baru, karena game itu adalah cara untuk melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Game juga didefinisikan sebagai pemecah masalah karena adalah game itu didefinisikan sebagai problem solving activity yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dan ini salah satu favorit saya, game itu bisa jadi sebuah lab Bapak Ibu. Karena di situ kita bisa eksperimen banyak hal, ya nggak? Ambil contoh kalau Bapak Ibu main monopoli, kan Bapak Ibu bisa eksperimen. Ya nggak? Kalau misalkan kotak pajaknya dibanyakin, bandingin dengan kalau kotak pajaknya cuma 1. Apa yang terjadi? Kalau kotak pajaknya dibanyakin, kemudian hasil pajaknya dikasih ke pemain yang paling miskin, apa yang terjadi? Bapak Ibu bisa eksperimen lewat game gitu loh. Dan itu bisa membuktikan konsep zakat, konsep pajak, ya nggak? Dan itu adalah definisi game secara literatur. Artinya, kalau kita bisa sepakati game itu adalah sebuah motivator, sudut pandang baru, sebuah cara menyelesaikan masalah, dan sebuah lab, kita bisa mengoptimalkan potensinya Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya semata melihat game itu sebagai sesuatu yang harus dijauhkan dari anak-anak kita, ya susah juga gitu. Dan ini yang sebenarnya ingin kami coba hadirkan. Sedikit ada istilah lagi nih, istilahnya gamifikasi gitu. Apa sih gamifikasi? Gamifikasi itu sebenarnya sederhananya adalah game yang kita modifikasi untuk kita implementasi supaya menghadirkan motivasi dan memotivasi mereka untuk melakukan sebuah aksi yang baik. Gampangnya gitu. Contohnya apa sih? Ya sebenarnya apapun yang kita hadirkan yang kemudian kita tambahkan sebuah elemen game, baik itu poin, baik itu skor atau apapun yang kemudian memotivasi anak-anak untuk melakukan hal yang lebih baik, itu bisa kita namakan gamifikasi. Jadi ide besarnya adalah
gimana sih sebenarnya contohnya bisa ngerubah kelas misalkan yang tadinya katakanlah biasa-biasa aja jadi lebih excited dengan pendekatan gamifikasi. Ada contohnya nggak sih Mas? Ada Bapak Ibu, contohnya kan sering kita lakukan. Kelas yang biasa gini kita kalau pas lagi masak-masak kan rame ya nggak sih? Karena pas masak-masak itu ada elemen game di situ. Teman-teman bisa eksperimen, teman-teman bisa ngelakuin sesuatu, teman-teman bisa ya nggak? Tiap kali kita masak-masak di kelas kan suasananya beda dengan suasana belajar yang biasa. Pertanyaannya bisa nggak sih suasana yang menyenangkan itu terus dihadirkan secara rutin itu loh. Nah, untuk itu kita sudah membreakdown ada 4 I elemen gamifikasi, yaitu ada narasi, ada interaksi, ada teknologi, dan ada kreasi. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan ini untuk bisa menghadirkan kelas yang asik? Setelah ini Ibu Augie yang akan menjelaskannya ke Bapak Ibu semua dengan konteks tips seru menghadirkan belajar yang asik. Mungkin dari saya kurang lebih itu dulu. Saya serahkan ke Mbak Augie untuk lanjut ceritanya karena beliau yang paling jago kalau udah ngasih tips soal ini. Jadi saya serahin ke Mbak Augie ya. Silakan Mbak Augie. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk hadir di Diklat. Mas Eko terlalu melebih-lebihkan saya, enggak kok. Sebenarnya enggak sehebat itu kok. Tapi saya juga karena dapat banyak cerita dari para guru tentang apa yang menjadi kesulitannya, apa yang menjadi kekhawatiran mereka saat belajar. Apalagi kemarin kita sering banget PJJ dan banyak hal yang menjadi concern, jadi kekhawatiran, menjadi sesuatu yang ingin diperbaiki oleh para guru, ingin supaya anak-anaknya lebih senang belajar, apalagi online seperti ini, bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi dengan lebih baik, jadi anak-anaknya juga senang belajar, guru-gurunya juga senang mengajar, gak stres karena ada masalah teknologi yang terjadi saat ini. Jadinya saya juga belajar banyak dari Bapak Ibu Guru dan mudah-mudahan tips yang hari ini saya hadirkan Ibu Bapak Guru bisa membantu Ibu Bapak Guru sama PJJ atau nanti yang tahun depan seperti instruksi dari Kemdikbud sudah boleh menjalankan sesi kelasnya secara tatap muka, tergantung dari kebijakan dari masing-masing daerah dan juga masing-masing sekolah. Baik, jadi hari ini saya akan sedikit bercerita, sedikit berbagi tentang tips seru hadirkan kelas asik dan beberapa praktek baik untuk implementasi gamifikasi di kelas. Perkenalkan diri, nama saya Augie Chandriasti, namanya sulit tapi panggilnya Augie saja Ibu Bapak. Saya adalah Communication Manager di Kumara Game Consultant bersama dengan Mas Eko. Saya alhamdulillah dipercaya menjadi kepala sekolah untuk sekolahnya Ludenara, yaitu Game Schooling. Kemudian saya juga adalah co-game designer untuk permainan kartu rantai makanan yang Ibu Bapak bisa ambil secara gratis melalui website ludenara.org. Jadi ini adalah sebuah card game, sebuah permainan kartu mengenai rantai makanan yang bisa Ibu Bapak gunakan untuk mata pelajaran IPA atau mungkin mata pelajaran yang lain. Sedikit mengulang dari sesi Mas Eko tadi mengenai elemen gamifikasi 4I, sebenarnya tadi ada 4. Ada narasi, interaksi, teknologi, dan kreasi. Apa sih yang menjadi narasi? Itu adalah cerita, ada karakternya, ada latar belakangnya. Ini dibangun di awal kelas misalnya atau dibangun di awal sesi sehingga anak-anak merasa terlibat di dalamnya. Mungkin mereka menjadi suatu tokoh, mungkin ada tokoh yang dihadirkan, mungkin ibu bapak gurunya menjadi seorang tokoh dan menceritakannya kepada anak-anak, itu sangat bisa. Sehingga semesta kelasnya bisa dibangun melalui cerita tersebut. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Interaksi menghadirkan hubungan antara murid dengan gurunya, murid antar murid, atau kalau misalnya masih melalui daring, murid dengan orang tuanya atau penjaganya yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini menggunakan media atau sumber pembelajaran yang ibu bapak bisa akses, bisa gunakan, anak-anak juga mudah gunakannya. Jadi bisa mungkin menggunakan aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram, aplikasi konferensi video saat ini seperti ini, kita menggunakan Teams, Office 365, atau misalnya pakai Zoom, Google Hangout, kemudian platform pembelajaran digital, mungkin ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai LMS, kemudian menggunakan media atau sumber pembelajaran yang lain, misalnya buku, kemudian buku paket, modul, atau kalau ibu bapak mungkin yang sudah menggunakan misalnya Kahoot,
quizzes atau aplikasi-aplikasi atau permainan-permainan sejenisnya. Kemudian juga permainan non-digital, misalnya permainan kartu atau board game. Yang terakhir adalah kreasi. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak ini membuat suatu karya, membuat suatu, kalau misalnya kita bilangnya biasanya adalah tugas, tapi ini kita membuatnya seperti suatu karya, suatu kreasi yang bentuknya tidak hanya berupa tulisan, buku tulis, tapi juga misalnya membuat gambar, foto, poster, prakarya, video, atau yang daring bisa menggunakan voice note, pesan suara, dan itu bisa sangat kita lakukan. Keempat hal ini untuk membangun sebuah sesi kelas yang menyenangkan. Tapi ketika kita tahu bahwa 4I ini kita sudah bisa dapatkan, tapi caranya bagaimana? Mulainya dari mana? Saya mata pelajaran yang diampu ini misalnya. Terus saya harus gimana? Nah, Ibu Bapak semuanya saya yakin juga sudah punya pegangan, yaitu berupa kurikulum, kompetensi dasar, kompetensi intinya, topiknya mau yang dihadirkan apa. Dari sana Bapak Ibu bisa membaginya, memecahnya menjadi elemen 4I. Dari topik ini kira-kira narasinya apa? Atau mungkin mau mulai dari kreasinya, dari kompetensi yang keempat misalnya, poin 4 misalnya. Jadi membuat apa misalnya. Kemudian baru misalnya dibangun narasinya apa dari sana. Interaksinya apa? Teknologi yang digunakan apa? Atau misalnya karena Bapak Ibu misalnya masih menggunakan PJJ, masih tahun depan masih akan lebih banyak daring. Oke, teknologinya menggunakan WhatsApp misalnya atau Google Classroom. Oke, dari topik ini di Google Classroom saya bisa membuat narasinya seperti apa, atau saya bisa meminta anak-anak melakukan apa ya berupa kreasinya. Jadi sebenarnya urutannya terserah Ibu Bapak. Mau mulai dari narasinya dulu, mau mulai dari interaksinya dulu, mau mulai dari teknologinya dulu, atau mau mulai dari kreasinya terlebih dahulu. Bisa dari mana saja Bapak Ibu. Kemudian dilengkapi ketiga elemen yang lain. Kemudian setelah itu dapat Ibu Bapak Guru, Bapak Ibu gurunya bisa merancangnya, menuliskannya secara terstruktur di RPP. Contohnya seperti apa Ibu Bapak? Misalnya matematika, saya ambil contoh ini pecahan. Saya membuat narasinya adalah murid-murid menjadi seorang koki di sebuah toko kue lapis. Kalau Surabaya, karena saya juga keluarga saya orang Surabaya, jadi lapis Surabaya itu makanan dari kecil. Jadi lapis Surabaya. Misalnya saya menggunakan ceritanya tahun depan kita sudah masuk ke kelas, jadi tatap muka. Apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Saya membuat misalnya di sebelah kirinya adalah lembar pesanan kue lapis dari pelanggan. Jadi satu pelanggan ini memesan 2 buah kue lapis. Yang sebelah kiri itu maunya sepertiga kuenya ini rasanya pandan dan 2/3-nya ini rasa stroberi. Berbeda dengan yang pesanan satunya lagi ini, dia minta setengahnya rasa keju, 1/4-nya rasa pandan, 1/4-nya rasa stroberi. Seperti itu. Saya bisa buatnya misalnya yang lain. Misalnya kue lapisnya mau dibagi 5, dibagi 6, dibagi, terserah Ibu Bapak Guru. Mau bentuknya tiba-tiba jadi bulat misalnya, jadi roll bulat, itu bisa. Kemudian juga alat mewarnai teknologinya. Jadinya anak-anaknya diminta untuk mewarnai lembar pesanan kue lapis seperti itu. Misalnya bisa dibuat menjadi kegiatan grup misalnya. Jadi siapa yang paling cepat, paling banyak mewarnai dalam misalnya waktu berapa menit, grupnya yang menang. Atau misalnya individual aja nggak apa-apa gitu. Anak-anaknya masing-masing dapat lembar pesanan yang berbeda. Kemudian nanti bisa diberikan ke teman sebelahnya untuk diperiksa apakah pesanannya benar atau tidak. Ini kalau tatap muka, tapi kalau misalnya dibuatnya daring, gimana? Saya masih akan melakukan sesi online nih, gitu misalnya. Saya membuat contohnya adalah di sini lembar pesanan saya ini saya buat dalam bentuk WhatsApp misalnya. Jadi Ibu Bapak Guru sebelah kanan saya ada videonya, misalnya saya kirimkan melalui WhatsApp. Kemudian di WhatsApp ini bisa langsung diwarnai Ibu Bapak Guru. Jadi anak-anak ketika mendapatkan gambarnya, dia tinggal mewarnai langsung di WhatsApp tanpa harus menggunakan aplikasi lain. Dan sebenarnya warnanya itu kan sesuai dengan
tulisannya. Jadi kalau misalnya tadi saya tulisnya pandan itu warna hijau, berarti kan dia warnanya hijau. Strawberry warna pink. Atau misalnya ada warna coklat gitu ya, untuk rasa coklat misalnya. Itu bisa. Vanilla warna putih gitu misalnya. Mereka berarti nggak perlu warnain kayak gitu misalnya. Jadi ibu bapak guru sebenarnya bisa berkreasi. Kalau misalnya memang agak sulit kayaknya kalau misalnya memang harus mewarnai langsung di WhatsApp, di handphonenya, mungkin karena keterbatasan gadget yang dimiliki oleh anaknya, atau mungkin karena gadgetnya dipegang oleh orang tuanya lebih sering sehingga anak-anaknya tidak mendapatkan akses untuk gadget tersebut misalnya. Nggak apa-apa, jadi misalnya kalau misalnya pakai Google Classroom, minta anak-anaknya untuk menggambar, kemudian diwarnain di buku tulis misalnya, kemudian habis itu digambar, maksudnya di foto, kemudian dikirimkan melalui LMS-nya, atau misalnya di foto kemudian dikirim di WhatsApp, atau tentu saja tergantung dari teknologi yang ibu bapak pakai untuk berkomunikasi dengan anak murid bapak ibu. Jadi misalnya kalau saya di sini setengah keju tuh saya bikinnya misalnya saya ngewarnainya nggak mau sebelah-sebelahan gitu, saya maunya diselang-seling gitu. Jadi pandan keju, strawberry keju gitu misalnya. Mungkin ada anak yang maunya kejunya di ujung kanan gitu misalnya. Jadi ini adalah bentuk kreasi yang ibu bapak bisa lakukan. Selanjutnya, contoh lagi, saya suka matematika jadi mohon maaf contoh matematikanya agak banyak. Kita berbicara tentang satuan jarak. Misalnya satuan jarak ini berbicara tentang jalur evakuasi. Jalur evakuasi ini berarti kalau misalnya ada bencana apa yang terjadi ya. Anak-anak kita bisa minta membuat peta jalur dari kamar menuju ke luar rumah kalau misalnya terjadi bencana banjir atau gempa misalnya. Berapa jauh sih sebenarnya dari kamar ke luar rumah? Bisa minta anak-anak membuat peta rumahnya, kemudian jalurnya seperti apa, panjangnya berapa, bisa menggunakan satuan baku atau tidak baku. Misalnya satuan tidak bakunya apa? Misalnya langkah atau tangan misalnya. Kalau mau satuan baku berarti sentimeter, pakai meter, itu bisa. Begitu juga kalau misalnya ibu bapak sudah, ini terbalik kayaknya tadi saya, luring jaringnya terbalik, tapi ini harusnya tatap muka. Kalau tatap muka misalnya ibu bapak sudah ada di kelas misalnya, jadi membuat jalur evakuasi dari kelas ke titik evakuasi di sekolah misalnya. Kelasnya misalnya ada yang di lantai 2 gitu, ada yang kelasnya melewati perpustakaan, ada yang kelasnya melewati kantin, ada yang kelasnya sebelahan sama kelas lain. Kira-kira anak-anak ini mau menggunakan jalur evakuasinya mau melewati yang mana misalnya. Mereka bisa dibuat tim-tim kecil kalau di sekolah, kemudian mereka bisa membuat jalurnya sendiri. Mungkin ada anak-anak yang ingin lewat kantin misalnya karena mau sambil jajan, atau misalnya ada anak-anak yang mau lewat jalur pinggir aja deh gitu misalnya, yang lebih rimbun pohon jadinya nggak panas gitu, misalnya. Jadi ibu bapak guru bisa mengenalkan bahwa titik evakuasi di sekolah kita ada di sebelah mana dan bagaimana kita bisa menuju ke sana, seperti itu rutenya. Kemudian anak-anak bisa diminta untuk membuat petanya sendiri, peta jalur evakuasi, dan dihitung jaraknya apakah mau tadi menggunakan satuan baku atau satuan tidak baku. Selanjutnya bahasa Indonesia. Pantun ini kalau tidak salah kelas 5 atau kelas 6, saya lupa, mohon maaf. Tapi apa yang bisa kita buat dengan pantun? Kita bisa buat misalnya narasinya adalah membuat lomba pantun bersama Upin Ipin. Karena kalau kita menonton Upin Ipin, mereka suka membuat pantun. Jadi kenapa tidak kita buat mereka untuk seperti berlomba dengan Upin dan Ipin dan juga karakter yang lain. Interaksinya ibu bapak bisa menggunakan ini jadi luring ataupun daring dengan menggunakan slide PowerPoint. Kalau di kelas berarti ditembakkan ke proyektor. Kalau misalnya online, daring berarti ibu bapak bisa seperti ini. Jadi ditampilkan gambarnya seperti yang di sebelah kiri. Kemudian ibu bapak bisa membuatnya, karena ini lomba, jadi ada tingkatannya. Dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Misalnya untuk pertandingan pertama, ada cicak di bawah lemari, ada gelas di sebelah, titik-titik-titik. Jika belajar setiap hari tentu kita akan jadi pintar. Nah, titik-titik ini bisa apa ya katanya ya? Kemudian kita bisa bertanya sama anak-anak, ayo yang bisa memberikan kata yang berbeda, yang sesuai dengan kaidah pantun, dia kan dapat poin misalnya. Apa ya misalnya? Gitar.
boleh, gitar boleh. Apa lagi misalnya? Meja bundar, boleh. Atau misalnya ada anak-anak lain yang punya ide, kalau misalnya mereka berhasil, mereka dapat 1 poin, kemudian kita bisa masuk ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya mungkin akan lebih susah karena dia harus mengisi 2 baris, jadi harus membuat sampiran dan juga isi di bawahnya. Jadi misalnya seperti contoh yang saya buat, pergi ke hutan bertemu gajah, titik. Jika rajin ke sekolah, titik. Nah, mereka harus membuat sampiran yang isinya sendiri. Jadi anak-anak tidak langsung bikin pantun gitu misalnya, tapi kita ajak mereka untuk pelan-pelan untuk mengetahui bahwa oh ya ini sampiran, ini isi. Gimana kalau kita minta mereka untuk membuatnya secara bertahap. Jadi dia ujuk-ujuk misalnya sudah langsung disiapkan sampiran, kita buat isinya. Tapi gimana kalau misalnya kita pecah-pecah itu menjadi tingkatan yang lebih gampang, dan kita jadinya lebih tahu. Misalnya kalau tadi di pertanyaan sebelumnya anak-anak nggak tahu ternyata yang hurufnya AR nih, kata yang berakhiran AR ini apa ya? Gitu. Mungkin berarti itu adalah tanda literasi anak-anak kita mungkin kosakatanya masih sangat sedikit gitu. Jadi kita bisa habis itu di sesi kelas berikutnya kita bisa coba memberikan suatu aktivitas yang membuat mereka mencari lebih banyak kata-kata, memperkaya kata-kata mereka, sehingga ketika membuat pantun lagi nanti mereka sudah punya lebih banyak kamus kata di dalam otaknya mereka, sehingga tidak sulit ketika kita minta untuk membuat pantun. Dan di akhirnya, di kreasi terakhirnya sebagai pertandingan terakhir, mungkin ternyata bos terakhirnya adalah Kak Ros gitu misalnya ya. Itu mereka hanya bisa mengalahkan Kak Ros kalau mereka bisa membuat satu pantun lengkap dan sampiran dan juga isinya sebagai tantangan terakhir. Selanjutnya, mungkin ini agak tinggi kelasnya, ini SMP kalau nggak salah. Saya buatnya ini IPS tentang keadaan alam Indonesia. Jadi bisa saja anak-anak ini, karena anak-anak kelas tinggi, mereka menjadi seorang tim petualang yang akan berlibur di sebuah pulau di Indonesia. Mereka bisa pilih pulaunya, dan kita minta mereka, karena mereka akan berpetualang, mereka harus tahu dong tentang kondisi pulaunya itu seperti apa, mereka mau kemana gitu kalau berlibur ke sana. Jadi mereka bisa kita minta untuk membuat poster berisi daerah tujuan wisata alam dan potensi bencananya, karena Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, sangat banyak. Dan penting untuk kita tahu bahwa daerah kita saat ini atau misalnya nanti kemana memiliki potensi bencana apa, sehingga mereka juga jadi lebih waspada. Dan karena ini kelas tinggi, kita bisa minta untuk cari sendiri. Jadi lebih ke arah project based learning. Jadi mencari datanya, kemudian minta gambar, kemudian kalau daring berarti bisa difoto, atau misalnya dikirim ke sekolah misalnya, itu sangat bisa. Tadi saya sempat membahas sedikit bahwa saya adalah game designer untuk permainan kartu rantai makanan. Seperti ini permainannya, jadi kartu-kartu, ini contoh beberapa kartunya. Jadi kartu-kartunya ini melambangkan komponen ekosistem di sawah. Jadi ada padi, belalang, katak, ular, elang, dan juga kejadian-kejadian fenomena apa yang mungkin terjadi di sawah. Jadi misalnya ada wabah belalang, ada pemburu ular, mungkin ada pemburu elang. Di dalam permainannya ada kekeringan, ada kebanjiran gitu. Jadi ada macam-macam misalnya. Ibu Bapak kembali lagi bisa download secara gratis di website Ludenara di ludenara.org. Apa yang bisa kita lakukan dengan permainan kartu ini, online maupun offline? Saya bisa bilang bahwa narasinya adalah mengajak anak-anak untuk bermain di sawah dan melihat kejadian yang terjadi di sana. Jadi saya bisa menyiapkannya berupa slide PowerPoint. Jadi dari kartu-kartu ini, karena ibu bapak bisa mendownloadnya secara gratis, jadi bentuknya adalah soft file PDF yang ibu bapak bisa potong menggunakan misalnya Paint atau Photoshop, atau di crop langsung misalnya di PPT ataupun di Google Slide, itu bisa. Jadi ibu bapak cuma butuh misalnya gambar elangnya saja, atau cuma butuh gambar kataknya saja, itu bisa di crop langsung. Jadi saya bisa membuat macam-macam di slide PowerPoint saya. Misalnya saya bisa meminta anak-anak untuk mengurutkan komponen rantai makanan di sawah dari produsen hingga konsumen tingkat teratas.
dari 5 kartu ini? Urutannya seperti apa? Kemudian mungkin kalau misalnya online, misalnya dituliskan di chat urutannya misalnya C, D, A, B, E gitu misalnya, atau A, D, C, B, E misalnya. Kalau misalnya offline, misalnya di tatap muka, misalnya mereka minta untuk angkat tangan atau menuliskan di papan tulis, misalnya ada satu orang yang maju, dan kemudian tinggal kita cek apakah jawabannya benar atau salah. Atau lagi misalnya opsinya adalah seperti ini. Komponen ekosistem sawah mana yang akan bertambah banyak saat ada pemburu ular misalnya? Apakah elang, apakah katak, belalang, padi, atau ular? Ini pertanyaan seperti ini yang bisa membuat mereka mengenal tentang keseimbangan alam yang terjadi dalam rantai makanan. Kalau ularnya makin sedikit karena pemburu ular, kira-kira yang mana yang akan menjadi lebih banyak? Apakah elang, apakah katak, apakah belalang, apakah padi? Nah, kemudian anak-anak misalnya kalau online bisa menuliskan di Zoom misalnya atau di Teams. Kalau misalnya offline misalnya tatap muka, siapa yang bilang elang? Misalnya siapa yang bilang katak? Siapa yang bilang belalang? Gitu. Kemudian dari sana kita bisa tahu bahwa pemahaman anak-anak mungkin tentang rantai makanan, tentang apa yang terjadi di rantai makanan tersebut, mungkin kita bisa petakan. Dan ini mungkin bisa jadi suatu awal mula untuk anak-anak belajar tentang rantai makanan sebelum nanti misalnya masuk ke jaring-jaring makanan. Jadi kreasinya misalnya saya bisa minta mereka untuk membuat gambar rantai makanan di ekosistem lain, atau misalnya membuat jaring-jaring makanan misalnya. Itu bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya contohnya seperti itu, Ibu Bapak, Bapak Ibu sebenarnya yang lebih tahu tentang mata pelajaran yang diampu, tentang topik apa saja yang akan dibahas di semester depan, tentang kondisi anak-anaknya, kebutuhan anak-anaknya. Jadi saya akan sangat senang sekali kalau misalnya kita bisa bertukar ide, saling berdiskusi. Habis ini kalau ada sesi tanya jawab, sepertinya harusnya masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Jadi kalau misalnya masih ada saya dan Mas Eko tentunya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak misalnya, oh saya masalahnya di sini misalnya, atau saya topiknya tuh seperti ini, kira-kira kita bisa apain ya dari 4 elemen gamifikasi ini gitu. Dari narasinya kita bisa buat apa, teknologinya seperti apa, interaksinya seperti apa, kreasinya seperti apa. Kita masih ada waktu sedikit untuk berdiskusi tentang hal itu. Atau kalau misalnya memang ada yang masih kurang jelas dari saya atau Mas Eko, juga sangat akan senang untuk berdiskusi dengan menuliskan pertanyaannya di Q&A ya, di boxnya. Jadi mungkin segitu dari saya, kita bisa langsung masuk ke Q&A mungkin. Terima kasih Bu Auki. Ya, seperti yang disampaikan Ibu Auki tadi, dari Bapak Ibu apabila yang disampaikan dari Ibu Auki, dari Bapak Eko Nugroho tadi ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom question and answer. Di sini saya sudah membukanya. Saya tunggu untuk saya bacakan pertanyaannya Bapak Ibu. Ditunggu ya Bu Auki. Saya yakin pasti banyak pertanyaan. Ya. Ibunya kalau ada pertanyaan juga boleh loh Bu Hani. Siapa tahu. Sambil menunggu. Ini ada satu pertanyaan dari Anonymous sepertinya. Saya kurang paham mengenai 4I, yaitu narasi. Bisakah diberi contoh? Terima kasih. Kemudian di bawahnya, tidak jadi bertanya. Tapi tidak apa-apa Ibu Auki, boleh dijelaskan, diulangi lagi penjelasan dari Bu Auki tadi. Iya, enggak. Aduh, jadi terhibur. Tapi nggak apa-apa Ibu Bapak Guru. Jadi kalau misalnya narasi itu kita misalnya contohnya kalau tadi misalnya toko kue
kue lapis tadi misalnya, kita berbicara tentang pecahan misalnya. Narasinya adalah anak-anak ini adalah menjadi koki toko kue misalnya. Kalau di kelas mungkin satu baris, misalnya kita ada berapa baris di kelas misalnya, ada 5 baris misalnya, itu ada yang jadi satu buah toko kue. Jadi misalnya satu baris itu ada 5 anak-anak yang berjajar duduk di belakang, itu berarti 5 koki di satu toko. 5 koki di satu toko, 5 koki di satu toko. Ibu gurunya, bapak gurunya ini bisa menjadi pelanggan toko kuenya sebenarnya. Oke, saya punya pesanan nih, gitu misalnya. Saya punya pesanan. Saya berikan dulu satu-satu misalnya. Silakan diwarnai ya pesanan saya. Nanti kalau misalnya pesanan saya sudah jadi, sudah diwarnai oleh koki-kokinya, diberikan ke saya. Kemudian saya lihat nih, benar nggak ya sesuai dengan pesanan saya? Kalau pesanan saya benar, nanti dapat poin nih, dapat uang misalnya, kayak gitu. Ditulisin harganya misalnya 5.000 gitu kan. Tadi kalau di pesanan saya kan nggak ada harganya tadi misalnya. Ibu bisa misalnya tulis aja itu harganya 10.000 satu lembar gitu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah benar dapat 10.000, saya akan kasih pesanan lain gitu misalnya. Saya mau lagi bayarnya. Mungkin ada yang lebih mahal, 50.000, tapi ternyata pesanannya lebih banyak, atau mungkin lebih susah pesanannya kayak gitu. Anak-anak mungkin juga bisa diberikan, mereka boleh milih mau pesanannya yang mana misalnya, apakah mereka mau ambil pesanan yang lebih sedikit, atau misalnya pesanannya yang lebih banyak tapi uangnya lebih banyak juga gitu. Jadi tapi misalnya karena toko itu kan ada jam operasional, nah misalnya saya bilang oke, tokonya cuma buka 15 menit ya gitu, pesanannya cuma bisa diambil 15 menit. Jadi mereka bisa rebutan tuh misalnya sama toko lain tuh buat ngambil lembar pesanannya dari ibu bapak gurunya, karena mereka kan pelanggannya gitu kan. Jadi nanti setelah 15 menit bisa dilihat, oh ternyata toko ini nih yang paling bisa memenuhi pesanan pelanggannya gitu. Nanti bisa lagi, atau misalnya bapak ibu gurunya nggak suka kue lapis gitu, misalnya mau pizza gitu misalnya, gambarnya jadi bulat gitu ya, boleh gitu misalnya. Atau martabak gitu, Mas Eko lebih suka martabak, biasanya contohnya martabak gitu ya, boleh kalau mau martabak. Jadi sebenarnya pilihannya banyak gitu ibu bapak guru. Jadi narasinya seperti itu misalnya. Jadi toko kue yang buka hanya 15 menit, ibu bapak gurunya yang pelanggan, jadi pelanggannya menyiapkan lembar pelanggan itu, anak-anaknya yang menjadi koki, kemudian diwarnai gitu lembar pelanggannya. Atau misalnya tadi tentang satuan jarak gitu, tadi misalnya narasinya adalah ibu bapak gurunya yang menjadi tim relawan yang memperkenalkan tentang titik evakuasi itu apa sih sebenarnya, kenapa kita butuh titik evakuasi. Nah, anak-anak tahu nggak titik evakuasi di sekolah di mana? Kalau misalnya terjadi gempa di sekolah, kita harus ngapain gitu misalnya. Kita harus larinya ke titik evakuasi. Kalau misalnya terjadi sesuatu di sekolah, kebakaran misalnya, atau banjir, atau apa, itu kita semua harus kumpulnya di titik evakuasi. Nah, kalau misalnya belum tahu, yuk kita sama-sama ke titik evakuasi gitu misalnya. Jalan misalnya ke lapangan gitu titik evakuasinya. Oke, kira-kira kita berapa langkah ya ke kelas gitu, kembali ke kelas dari titik evakuasi. Kita bikin petanya misalnya. Bikin petanya berapa langkah, atau misalnya berapa senti, berapa meter kalau pakai alat ukur gitu misalnya. Minta merekanya aja yang pergi, kita ini nungguin aja gitu ibu bapak gurunya sebagai tim relawan gitu. Nanti anak-anak setelah ngukur di kelas balik lagi ke titik evakuasinya. Terus nanti kan pasti anak-anak tuh punya preferensi, misalnya mereka mau lewat tangga, mereka mau lewat mana, bebas, mereka terserah mau lewat mana aja boleh gitu kan. Terus nanti tinggal dilihat, oh ternyata dibandingkan antar grupnya misalnya, oh ternyata kalau lewat jalurnya dari grup A lebih jauh nih, mereka langkahnya banyak gitu. Tapi dengan misalnya ada jalur yang sama tapi mereka pakai meter misalnya, oh ternyata langkah segini itu sama dengan berapa meter. Nah sendiri itu yang bisa kita lakukan dari narasi tersebut. Seperti itu, jadi bisa ibu bapak gurunya menjadi tokoh, tapi bisa jadi tim relawan atau menjadi pelanggan toko kue gitu misalnya. Anak-anaknya yang berperan sebagai, ada tokohnya, ada perannya sendiri misalnya tadi kan sebagai kokinya, atau misalnya jadi anak-anak muridnya aja gitu. Seperti itu narasinya. Saya kok mau menambahkan mungkin? Ya mungkin sedikit Bapak Ibu Guru, kenapa tadi ada narasi dan kenapa penting. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan, kalau kita bicara game aja, misalkan game yang di handphone lah gampangnya, umumnya kan selalu ada ceritanya ya Bapak Ibu. Misalkan game online apa pasti ada ceritanya lah, mau ceritanya mungkin apapun. Kalau kita bicara Angry Bird, ceritanya nih ada burung gitu ya, telurnya dicuri gitu kan, terus harus ngambil lagi. Jadi cerita itu sesuatu yang sebenarnya sangat
sangat potensial Bapak Ibu untuk bikin anak-anak lebih menikmati sebuah proses pembelajaran. Nah, jadi tentu tidak untuk semua pertemuan, tapi mungkin kalau ada kata kayak tadi Mbak Augie contohkan, mungkin di 1-2 kali pertemuan bisa dibangun ceritanya dulu, teman-teman. Anak-anak hari ini kita berpetualang gitu. Kalian semua jadi misalkan adalah tim relawan bencana, kan gitu. Kan pasti nuansanya akan berbeda. Jadi insya Allah kelasnya bisa lebih asik. Atau tadi, anak-anak hari ini kita berpetualang yuk jadi ke penjual kue lapis. Saya lebih prefer penjual martabak karena lebih sulit nanti ya. Tapi jadinya kan anak-anak menjadi lebih seru. Jadi intinya mungkin itu bisa dicoba. Dan sebenarnya kan ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu. At least kalau Bapak Ibu misalkan guru TK, kan pasti selalu mengawali kelas dengan cerita umumnya gitu ya. Dan itu terbukti efektif. Nah artinya praktek yang baik ini sebenarnya bisa kita kembangkan kalau di SD, juga di SMP, bahkan di SMA. Dan itu insya Allah anak-anak menikmati kok Bapak Ibu. Tentu dalam waktu yang pas ya, dan nggak perlu semua pertemuan. Jadi elemen narasi ini sebenarnya sangat potensial. Nah kalau sudah dikasih narasi, aktivitas lainnya tuh biasanya jadi bisa lebih dinikmati lah. Kurang lebih seperti itu idenya. Itu baru narasi. Tadi kan tipsnya Mbak Augie, tipsnya kami adalah kalau 4-4-nya dikombinasikan itu biasanya jadi lebih baik. Tapi kalau Bapak Ibu mau mulai pakai 1 atau 2 juga nggak apa-apa. Kasih narasi, kasih kreasi dan lain sebagainya. Dimulai aja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu dari Ibu Woro Puspita Wulan. Izin bertanya, jika materinya ciri-ciri khusus hewan, kira-kira kreasi apa yang bisa kita buat baik daring maupun secara luring? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bacakan lagi ya, Pak Eko. Adakah tips atau tutorial sederhana yang dapat digunakan siswa secara interaktif meskipun PowerPoint yang digunakan mungkin sebatas aplikasi WPS dari HP? Mungkin 2 dulu, bisa dijawab dulu Ibu Augie dan Pak Eko. Silahkan Ibu Augie yang paling paham. Terima kasih Mas Eko yang suka melempar pertanyaan kepadaku terlebih dahulu. Oke, Ibu Woro Puspita Wulan, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ciri-ciri khusus hewan. Ini saya juga tadi sempat pindah tab sebentar untuk ngecek, untuk mengingat kembali apa ya waktu itu IPA saya diajarkan tentang ciri-ciri khusus hewan. Tapi terus pas baca, oke, saya ngeh. Oke, kira-kira kreasi apa yang bisa kita buat baik daring maupun luring? Anak-anaknya misalnya kita bisa minta untuk memilih satu hewan tertentu, kemudian bisa minta buatkan poster misalnya, buat gambar sendiri gitu. Hewan ini ciri-ciri khususnya apa? Misalnya cicak gitu kan, cicak kan punya ciri-ciri khusus misalnya, atau unta misalnya, dia punya ciri-ciri khusus misalnya. Bisa kita minta mereka untuk membuatnya. Atau kemudian kalau misalnya online misalnya, mereka bisa kita minta untuk membuat gambar-gambar hewannya aja gitu. Mereka bisa ambil dari internet, misalnya dari Google, dari mana, kemudian mereka tinggal bikin, ditulis, misalnya diketik, kemudian tinggal dikirimkan. Atau misalnya juga ibu bapak gurunya bisa membuat semacam LKS juga yang kemudian bisa minta anak-anaknya untuk menyambungkan garis misalnya. Hewan ini ternyata ciri-ciri khususnya di sebelah sini gitu, tarik garis, atau kemudian gambar-gambarnya itu ibu bapak guru sebenarnya hitam putih, minta anak-anaknya untuk mewarnai. Jadi ada suatu karya yang dilakukan, walaupun hanya sebatas mewarnai, hanya sebatas cuma menarik garis, tapi kan anak-anak bisa terserah mau tarik garisnya gimana ya. Ternyata anaknya mau tarik garisnya melungker, terus ternyata keluar dari kertas gitu misalnya, keluar dari boxnya, terus tapi akhirnya nyampe ke titik yang benar, ya nggak masalah gitu kan. Mungkin anak-anak juga butuh seperti itu gitu ya, untuk biar mereka seneng gitu. Ternyata nggak harus tarik garis lurus kok gitu, misalnya mereka mau muter-muter gitu, terus ternyata di tengah-tengah ganti warna misalnya, terus ganti warna lagi, tapi terus nanti dia nyampe ke titik yang benar. Itu nggak masalah ya Ibu Woro Puspita Wulan. Jadi bisa mulai dari LKS sederhana yang diciptakan, kemudian misalnya minta mereka untuk mewarnai, atau misalnya juga minta mereka untuk langsung menggambarnya, kemudian minta ditulis. Itu kalau dari saya untuk yang pertama. Yang kedua, tips tutorial sederhana yang dapat digunakan secara siswa, secara interaktif, meskipun PowerPoint yang digunakan mungkin sebatas aplikasi WPS dari handphone. Oke. Kalau saya mungkin malah jadinya ini Bapak Ibu guru yang bertanya,
Mungkin saya mau berbagi sedikit, mungkin ini yang saya bikin untuk sesi webinar. Sebenarnya saya pakainya di Google Form misalnya. Link Google Form ini saya bisa kirimkan ke anak-anak, kemudian minta mereka untuk isi gitu kan. Kalau kita berbicara tentang interaksi, dan misalnya mereka juga bisa mengerjakannya di luar sesi kelas misalnya. Sebelum sesi kelas diisi dulu ya gitu. Jadi biar kita bisa lihat interaksinya seperti apa. Apakah anak-anak ada yang mengisi atau misalnya enggak. Misalnya saya bisa membuat tentang ini, misalnya teka-teki layang-layang Nino. Kemudian ada ceritanya, misalnya saya bisa menuliskan ceritanya di sini. Oh iya, kita belum kenalan, nama aku Nino, namamu siapa? Anak-anak bisa minta dituliskan namanya di sini. Misalnya namanya, halo Nino, nama aku Augie. Sebelum kita bermain layang-layang, aku punya teka-teki. Kalau kamu bisa memecahkannya, kamu baru boleh main denganku, katanya. Nah, kemudian saya bisa membuat Google Form ini kalau misalnya ibu bapak biasanya buat kuis, saya bisa bikin ini jadi cerita sebenarnya. Jadi, lihat huruf-huruf di layang-layangku ini, aku menuliskan kota asalku, tapi aku acak hurufnya, kira-kira kamu bisa tebak nggak? Gitu katanya. Ini ada layang-layangnya Nino yang ditulisin sama Nino, kira-kira apa ya? Gitu. Jawabannya apa dari kata yang diacak ini? Karena saya bikin, jadi saya tahu ya ibu bapak ya, jawabannya adalah Surabaya misalnya. Nah, anak-anak ini kan sebenarnya kalau Google Form itu kan sangat aksesibel di handphone, sangat bisa dipakai di handphone gitu. Jadi mereka bisa membaca ini sambil mengisi gitu. Misalnya ini ada foto makanan yang tertempel di belakang layang-layangnya. Tahu nggak nama makanannya apa? Kalau misalnya mereka ternyata jawabnya rendang, di Google Form ini dia akan bilang, dia akan merespon bahwa ya jawabannya bukan rendang. Kemudian saya berikan informasi juga tentang rendang gitu. Kemudian ayo coba jawab kembali pertanyaannya, seperti itu. Ternyata dia habis itu jawabnya ronde gitu misalnya, berarti salah gitu misalnya. Tapi ternyata kan jawaban yang benar adalah rawon gitu. Jadi saya bisa masukkan juga video di dalamnya. Jadi anak-anak bisa nonton videonya ini di Google Form saja. Jadi mereka nggak perlu buka link YouTube. Karena kalau buka link YouTube, mereka bisa habis itu nonton yang lain sebenarnya. Kalau kita minta mereka untuk buka YouTube, jadi mereka tinggal klik linknya saja yang ada di sini, tinggal klik play, kemudian mereka main, kemudian tinggal misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kita bisa berikan misalnya. Misalnya setelah nonton video ini, setelah video nonton makanan khas daerah ini, saya jadi pengen makan ini gitu, karena di video kayaknya enak banget. Nah, jadinya kemudian kita bisa lihat bahwa anak-anak mungkin yang ini pengen makan ini, yang itu pengen makan itu. Nah, dari situ sebenarnya bisa kita lihat interaksinya seperti apa. Tapi kalau misalnya PowerPoint, ibu bapak guru, sebenarnya bisa seperti contoh saya yang rantai makanan tadi. Jadi misalnya pertanyaannya dari atas tadi, kemudian ada gambar-gambarnya, kemudian minta mereka untuk menjawabnya. Misalnya kalau nggak pakai chat, misalnya mau berisik nggak apa-apa, ya minta mereka nyalain mic-nya aja gitu, jawab itu urutannya apa gitu misalnya. Saya, itu siapa tadi yang ngomong ya, saya ya gitu misalnya, tapi minta sebutin nama gitu misalnya, Augie gitu, apa ya Augie gitu jawabannya gitu. Tadi urutannya misalnya ular, elang, padi, tikus, belalang gitu, salah gitu misalnya. Jadi ibu bapak bisa memainkan sebenarnya interaktifnya adalah ibu bapak yang menjalankan kuisnya gitu, kan lewat animasi. Kalau jawabannya benar dia keluar, kalau misalnya enggak misalnya. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Walaupun ibu bapak hanya menggunakan WPS saja saat sesi pembelajarannya, itu tidak pakai laptop. Mungkin Mas Eko ada tambahan? Oke, thank you. Bapak Ibu tadi beberapa tips dari Mbak Augie saya pikir sangat-sangat potensial buat kita kembangkan ya. Tapi mungkin juga sebenarnya beberapa tips yang di awal dipresentasikan oleh Mbak Augie juga kan sangat mungkin untuk dilakukan. Paling gampangnya misalkan yang tadi gitu ya, kalau yang ciri hewan misalkan sebenarnya bisa juga anak-anak untuk yang kelas yang lebih tinggi Bapak Ibu itu disuruh bikin kreasinya emang cerita aja misalkan ya. Bapak Ibu kasih soal, anak-anak suruh ngerekam pakai voice di handphonenya, cerita nih
menurut mereka ciri-ciri khusus hewan-hewan ini apa aja sih misalkan ya, terus mereka bisa submit kan hasil rekamannya gitu. Dan nanti kita bisa ajak anak-anak untuk milih hasil rekaman mana yang paling seru jawabannya, bukan masalah benar atau salah dulu, tapi yang paling seru dulu. Tapi kan memaksa semua anak-anak untuk istilahnya berlomba mengkreasikan cerita atau ya bercerita aja atau merekam suaranya. Misalkan kan bisa seperti itu. Ada banyak cara lah. Terus misalkan tadi yang betul saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form karena itu sangat bisa digunakan untuk banyak kegiatan interaktif seperti yang Mbak Ogi tadi contohkan, dan mudah sekali Bapak Ibu. Dan yang sangat menarik adalah datanya bisa tersimpan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berapa anak yang berkontribusi, apa yang mereka pikirkan, dan itu sangat potensial, dan itu diakses secara gratis dan juga tidak berat, artinya tidak ada kebutuhan akses khusus apapun. Jadi mungkin bisa dicoba. Nah nanti maksudnya kalau butuh diskusi lebih panjang juga bisa diobrolin. Tapi Google Form bisa dicoba lah kurang lebih gitu. Mungkin itu dulu. Siap. Selanjutnya Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaannya lagi. Di sini saya tunggu. Oh ya Bu Ogi, ini menambahkan ya Bu Ogi, mungkin kalau kita belajarnya sudah secara tatap muka, kadang-kadang kita dibatasi oleh durasi ya Bu ya. Kadang-kadang kalau kita memang ingin menyisipkan game yang di situ ada konten edukasinya, akan tetapi waktunya kita harus mempertimbangkan. Kadang-kadang anak-anak pasti molor karena mereka asik bermainnya begitu. Ini tips dari Bapak Eko Nugroho sama Ibu Ogi gimana kira-kira? Kita supaya bisa mendesain sesuai dengan durasi waktu seefektif dan seefisien mungkin. Oke, kalau dari saya, Bu Hani sebenarnya, misalnya tadi yang toko kue lapis gitu, misalnya tadi kenapa saya bilang 15 menit tadi pas di awal, pas saya memberikan contoh itu karena saya tahu, karena misalnya sesi pembelajaran saya cuma 1 jam pelajaran gitu, dan saya pengennya cuma anak-anak main 15 menit aja gitu, dan itu kan kembali lagi ke saya bahwa kalau 15 menit udah ya ditutup ya, udah ya nggak boleh lagi ngambil pesanan, oke nggak boleh, udah nggak boleh, itu telat, udah pesanannya pelanggannya udah pada kabur, itu sudah nggak dapet gitu misalnya. Jadinya sebenarnya ini kembali ke otoritas gurunya masing-masing. Misalnya karena tadi seperti yang Mas Eko bilang, nggak semua sesi harus ada permainannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ibu bapak guru merancang untuk sebuah topik, saya diajarkan selama 3 minggu gitu misalnya. Minggu pertama mengajarkan konsepnya, kemudian minggu keduanya baru deh kayaknya asik nih gitu baru. Tapi minggu ketiga misalnya sebagai rangkuman, mainnya yang sebentar aja gitu misalnya. Jadi mainnya cuma 10 menit deh gitu untuk yang minggu ketiga. Tapi yang minggu kedua mungkin agak lamaan dikit, 20 menit. Anak-anak pasti nggak akan mau berhenti, saya yakin gitu. Jadi sebenarnya ibu guru, bapak guru ini juga harus bisa nih gitu. Misalnya udah ya nanti kita main lagi gitu. Karena memang minggu depannya ada lagi gitu, walaupun cuma 10 menit. Jadi kemudian mainannya pun juga disesuaikan dengan misalnya kalau tadi kan toko kue lapis itu sebenarnya untuk melihat pemahaman anak-anak sebenarnya, bahwa mereka paham. Kalau misalnya belum paham, ternyata masih ada yang salah, mungkin sesi berikutnya sebelum dimain yang 10 menit terakhir itu saya bisa mengulang sedikit, kemudian baru main lagi, kemudian baru ada penutupnya. Jadi balik gurunya mau seperti apa. Atau kalau misalnya memang mainnya hanya untuk sebagai untuk membangun keingintahuan anak-anak misalnya tentang rantai makanan, misalnya dengan game rantai makanan, berarti ya hanya 10 menit, 15 menit, kemudian habis itu baru dari sesi itu baru kita bahas bareng-bareng, kita ngobrol, kok tadi jawabannya gini ya, kok tadi jawabannya gini ya, kenapa belang, kenapa elang. Nah baru habis itu ibu bapak gurunya bisa mulai masuk ke mata pelajaran. Mungkin intinya adalah bukan jangan aku bilangnya anggaplah gamenya itu tidak harus mengajarkan seluruh pelajarannya. Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa game itu digunakan untuk bisa mengajarkan semuanya, waktu pelajaran pasti habis gitu. Tapi kalau misalnya kita bilangnya gamenya hanya untuk memperkuat konsep gitu, gamenya sebagai melihat anak-anak pemahamannya sudah sampai mana, nah itu mungkin
persepsinya jadinya waktunya cuma sebentar kok, waktunya nggak harus banyak. Saya mungkin mau menambahkan. Thank you Augie, Mbak Anik, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat menarik. Itu tadi Mbak Augie sudah ceritakan beberapa konsep yang sederhana untuk diimplementasikan tadi ya. Kalau misalkan ibu bapak dalam satu semester ada katakanlah 10 pertemuan gitu kan, mungkin bisa dipilah tuh, bapak ibu kan udah punya rencana, oh kayaknya nih pas bagian pembahasan yang ini bisa pakai game deh gitu ya. Pembahasan yang lain bisa dengan cara-cara yang lain, bisa seperti itu. Nah mungkin saya tambahkan sedikit, ada istilahnya kan game based learning, itu yang kita perkenalkan, atau pembelajaran berbasis game. Itu umumnya adalah ya udah kita menggunakan game sebagai media pembelajaran utama. Artinya satu pertemuan katakanlah 1 atau 2 jam pembelajaran, anak-anak diajak mencoba sebuah game, kemudian setelah itu jangan lupa diajak buat refleksi. Ingat tadi bahasan kita penting sekali anak-anak untuk refleksi apa yang dia pelajari di game itu. Nah mungkin yang harus diingat adalah kalau pakai game Bapak Ibu, patokannya tetap waktu, bukan gamenya selesai atau enggak gitu. Jadi jangan sampai kayak ini gamenya belum selesai nih tapi waktunya nggak cukup, bukan, malah kebalik Bapak Ibu. Lebih baik patokannya waktu. Jadi kalau Bapak Ibu udah oke, yang penting mainnya 45 menit deh, habis itu diskusi 45 menit. Nah itu disiplinin aja Bapak Ibu, dan itu malah lebih bagus. Soalnya waktu anak-anak lagi senang main diberhentiin, itu kan kesel. Nah kalau lagi kesel diajak ngobrol itu biasanya rame gitu. Jadi artinya jangan sampai bapak ibunya malah nggak enak gitu. Nah anak-anak lagi seru nunggu gamenya selesai, saking serunya nggak akan pernah mau selesai malah. Jadi salah satu konsep pemanfaatan game di proses pembelajaran adalah kontrol ada di bapak ibu sendiri ya. Nah artinya dengan waktu itu bisa dia konsisten di waktu. Hanya yang perlu diperhatikan, izinkan anak-anak untuk merasakan esensi bermain itu, untuk merasakan keseruan bermainnya, untuk juga merasakan apa yang ada di game itu. Jadi jangan juga gamenya baru bisa kerasa serunya 10 menit, diajak mainnya cuma 5 menit, ya bingung anak-anak nanti diskusinya apa gitu kan. Itu jangan ya. Jadi tetap waktunya tentu dioptimalkan lah, intinya itu. Nah tapi saya izin sekarang ngajak bapak ibu sedikit yang lebih kompleks. Maksud saya yakin bapak ibu juga sudah paham ini. Kita kan ada banyak pendekatan Bapak Ibu. Kita ada istilah blended learning gitu kan. Jadi sebenarnya secara umum blended learning apa sih ya? Ya kita memblended pembelajaran ya. Kalau mungkin definisinya ada yang online, ada yang offline gitu kan, itu blended learning. Yang sebenarnya sekarang anak-anak kita udah punya akses itu. Tapi ada juga istilahnya kan flip classroom, di mana waktu ketemu itu diajak buat diskusi aja anak-anak, tapi sisanya anak-anak bisa belajar mandiri. Dan sepemahaman saya untuk saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita juga memberikan kebebasan untuk Bapak Ibu guru bisa menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu sendiri. Artinya ada kesempatan nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau praktek tadi blended learning, flip classroom, atau apapun pendekatan-pendekatan yang baru termasuk game based learning. Nah kalau itu artinya ada banyak peluang nih Bapak Ibu. Maksudnya begini, sekali lagi saya hanya menghadirkan perspektif lain ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpikir bahwa semua materi harus disampaikan secara langsung, tentu jadinya banyak keterbatasan, ya nggak? Ya, kadang kan materinya banyak, waktunya sedikit. Tapi kalau kita berpikir bahwa materi yang harus disampaikan itu bisa disampaikan sebagian langsung, sebagian anak-anak bisa kita motivasi mempelajarinya sendiri, kan jadi lebih luas, ya nggak? Itu loh, ya. Nah, ini yang harus mulai mungkin kita biasakan. Maksudnya kita dorong anak-anak kita untuk punya kemampuan, tanda kutip ya Bapak Ibu, belajar mandiri. Nah caranya gimana? Yang tadi yang Mbak Augie kasih contoh, mungkin bisa pakai Google Form, tapi dibuat jadi kayak lebih asik. Itu kan belajar mandiri ya nggak Bapak Ibu? Nah materi Bapak Ibu kan bisa digeser jadi lebih panjang jadinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, konsep yang lain adalah gunakan game sebagai pemanis gitu loh. Pemanis tuh maksudnya apa sih? Misalkan di kelas diajak dulu main game, tapi nanti dikasih tugas yang ada kaitannya sama gamenya gitu loh. Artinya jadinya kan jadi panjang tuh, diskusinya jadi panjang misalkan proses belajarnya. Nah itu tolong dilihat seperti itu. Kenapa penting seperti ini Bapak Ibu? Karena nanti ketika anak-anak kembali lagi ke kelas setelah pandemi ini, dan insya Allah semoga segera berlalu, kita itu sebenarnya menghadapi anak-anak yang berbeda Bapak Ibu. Kenapa berbeda? Karena mereka sudah terekspos dengan banyak teknologi gitu. Dan itu harus kita sadari, anak-anaknya udah terekspos oleh banyak teknologi selama hampir 1 tahun ini. Jadi
sebenarnya kita sebagai guru, sebagai sekolahnya harus sudah siap-siap akan menghadapi karakteristik murid yang berbeda. Itu loh. Dan artinya ini yang harus kita sadari, kita tidak bisa lagi, mungkin ya, tapi sekali lagi ini hanya pandangan sederhana aja. Mungkin kita emang harus segera berubah, karena nanti anak-anak tuh datang, dia udah bisa tahu gitu loh. Yang diajarin ibu nih udah ada kok di YouTube. Nah, kan seperti itu. Ya nggak? Artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh bisa mengkomunikasikan semuanya, akan sangat menantang ke depannya Bapak Ibu. Artinya mindset kita, cara pandang kita, bagaimana kita menghadirkan proses pembelajaran, itu sebaiknya udah bisa kita update dengan memanfaatkan berbagai sumber teknologi yang ada. Dan saya yakin kenapa PGRI mengadakan sesi ini kan pada dasarnya juga untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua. Nah, saya ingin tarik kenapa panjang lebar ini jadi penting. Karena tadi argumentasi di awal Bapak Ibu, saya pikir ini tugas kita sekarang. Kalau sampai anak-anak bisa punya semangat belajar yang tinggi, mereka kan jadi bisa belajar apa aja, ya nggak? Dan tadi kompetensi abad 21-nya jadi bisa terpenuhi. Tapi kalau kemudian anak-anak merasakan bahwa belajar, mohon maaf, belajar di sekolah itu nggak nyenengin, dan mereka udah tahu ada banyak teknologi di luar sana, gitu ya, kita juga harus siap menerima konsekuensinya, bahwa kemudian misalkan kita jadi ditinggalkan oleh anak-anak kita gitu. Dan ini saya dalam posisi saya percaya guru dan orang tua itu adalah profesi yang luar biasa, gitu. Dan saya pikir ini harus selalu harus jadi perhatian kita semua. Tapi kan selalu ada analogi gitu. Ini kemarin sempat ngobrol sama anak-anak ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf kalau ini bahasanya nggak pas. Kenapa sih kalau belajar nggak bisa lama, kalau main game bisa lama gitu? Ini salah satu jawaban anak-anak ya Bapak Ibu. Ya soalnya Pak Eko, kalau game kan selalu ada yang baru. Nah, maksudmu? Kan game diupdate terus. Kalau pelajaran kan sama terus katanya. Coba bahasa lainnya adalah kenapa anak-anak bisa main lama tapi ngobrol sama orang tua sama gurunya jadi sebentar? Pertanyaannya mungkin sederhana. Kalau game itu diupdate-nya bulanan mungkin. Kapan terakhir kita mengupdate diri kita sebagai orang tua dan guru? Kalau kitanya nggak update, ya susah kali Bapak Ibu mungkin kan anak-anak untuk terus bersama kita. Jadi maksud saya adalah dalam waktu dekat ketika kita bertemu anak-anak kita, suasananya sudah sangat berbeda, dan oleh karena itu mungkin cara kita menghadirkan proses pembelajaran, cara kita menyemangati mereka, itu harus kita eksplorasi sama-sama. Game, mungkin juga teknik yang lain, teknologi yang lain, itu kan hanya tool. Saya yakin semangat Bapak Ibu, kebijaksanaan Bapak Ibu, semua pengalaman baik Bapak Ibu itu adalah nilai-nilai yang terbaiknya. Cuma pertanyaannya bagaimana kita bisa menghadirkan itu dengan cara terbaik juga. Kurang lebihnya itu. Tapi sekali lagi ini semoga jadi awalan, dan saya yakin effort sama fasilitas yang disediakan rekan-rekan PGRI ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu luar biasa. Jadi saya selalu kagum lah sama semua inisiatifnya, dan doa terbaik, karena mimpi saya juga kan kalau banyak ibu bapak guru yang keren, yang kelasnya asik, yang belajarnya asik, artinya kan putri saya kalau kemana-mana gampang gitu kalau mau belajar asik, ya nggak? Dan sebenarnya bayangkan kalau PGRI seluruh Indonesia guru-gurunya bisa ngajar dengan asik, nggak pusing dong saya Bapak Ibu gitu loh. Putri saya mau belajar di mana aja kan asik-asik aja, semuanya guru-gurunya asik kok gitu. Dan itu sebenarnya mimpinya. Jadi mohon bantuannya sekali lagi. Terima kasih Mbak Arek, silakan saran. Iya, terima kasih Pak Eko dan Bu Auki. Jadi tadi Bu Auki juga sudah menyebutkan ya bahwa di sini kita bisa memanfaatkan game-game sederhana untuk memberikan stimulus di awal di prakegiatan pembelajaran inti. Kemudian kita juga bisa mengukur pengetahuan awal mereka. Kita bisa menggunakan game ini juga untuk memperkuat konsep. Tapi juga jangan lupa tentang konsistensi waktu. Di sini sangat penting untuk manajemen waktunya. Kita sebagai guru tentunya kita harus bisa benar-benar konsisten dengan waktu yang kita terapkan kepada peserta didik kita, sehingga dengan game ini tidak mengorbankan muatan atau mata pelajaran yang lain tentunya. Ini teman-teman belum ada yang bertanya lagi, mungkin masih mereka-reka, masih bingung apa yang ingin ditanyakan sepertinya Pak Eko. Nggak apa-apa Ibu, emang kita bukan orang buat ditanyakan, kita buat orang. Iya, jadi sebenarnya
Dengan game ini kita mencoba mengajak anak-anak untuk berpikir kritis atau critical thinking yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan belajar yang bermakna, sehingga apa yang mereka pelajari mereka ingat sepanjang hidup mereka, bukan hanya belajar sesaat kemudian terlupakan. Ya. Saya pikir itu betul Ibu, dan saya mohon maaf kenapa saya selalu passionate soal ini. Saya pikir kan paling gampangnya Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, kan anak-anak kita waktu TK tuh belajarnya semangat, ya nggak? Anak-anak kita tuh sedikit sekali yang mau bolos pas TK, ya nggak? Tapi kalau udah masuk SD, masuk SMP, tiba-tiba agak banyak nih yang pengen bolos. Arti kan ada perbedaan antara di TK sama di SD, SMP. Mungkin perbedaan mendasarnya adalah mungkin memang di TK lebih asik. Nah pertanyaannya adalah kenapa kita nggak bisa bikin semua jenjang pendidikan seasik itu, ya nggak? Nah, apa yang bikin di TK dia asik? Karena di TK banyak mainnya. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak kita hadirkan proses bermain yang bermakna di setiap jenjang pendidikan? Caranya gimana? Paling gampangnya menggunakan game. Tapi tadi Mbak Ogi kan nggak cuma menggunakan game ya. Pakai PowerPoint bisa, pakai Google Form bisa, pakai WhatsApp bisa gitu. Nah, untuk ini nggak ada tips apa-apa ya. Kalau ditanya ada tipsnya nggak Mas? Gitu. Ya udah, cobain aja yang Mbak Ogi. Kalau udah dicobain, insya Allah banyak kok idenya. Gitu lah ya. Jadi saran saya tadi, ide-ide tadi dicobain aja Bapak Ibu guru. Yang menariknya kalau Bapak Ibu guru pakai game, setelah dicobain misal ya Bapak Ibu, percaya deh, walaupun seburuk-buruknya gagal, anak-anak ada yang seneng kok, saya jamin itu. Jadi maksudnya bayangin ya Bapak Ibu ya, bikinnya aja seru, nyobainnya aja seru, gagalnya aja seru. Nah kalau gagalnya aja seru, ngapain jadi pusing buat nyobain, ya nggak maksudnya. Dan saya sekali lagi, saya dosen pensiunan ya Bapak Ibu, dan saya tuh merasakan, bayangin nggak, saya tuh selalu, jujur Bapak Ibu, saya tuh selalu senang ngajar karena saya bisa ketemu murid-murid saya, terus saya bisa main karena saya ngajarnya game gitu. Jadi saya bisa nyoba sesuatu yang baru. Bapak Ibu pernah nggak ngerasain Bapak Ibu tuh semangat banget pengen ketemu murid Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu ngerasain itu, dan itu tuh nikmat banget. Dan caranya gimana? Mungkin kalau kita punya sesuatu yang baru untuk ditunjukkan ke anak murid kita setiap kali kita mengajar, mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk menghadirkan kegembiraan belajar, bukan cuma buat murid-murid kita, tapi buat kita. Bahkan saya yakin yang terpenting adalah ibu bapak guru dulu yang happy belajar, karena nular kok Bapak Ibu. Soalnya kalau nanti Bapak Ibu nggak happy ya pasti nular juga masalahnya. Jadi minta bantuan aja. kurang lebih gitu. Oke. Ya, di sini belum ada yang menuliskan pertanyaannya lagi. Mungkin ada dari Bu Auki tambahannya atau apa? Tambahannya sebenarnya mungkin kalau gurunya, misalnya ibu bapak gurunya yang ikut di sini, ternyata dari sekolahnya ada juga guru lain yang ikut dari sekolah yang sama. Saya sih menyarankan untuk ngobrol bareng aja gitu. Apalagi kan kalau SD kan kita berbicaranya tematik nih, Bu Bapak Guru kan. Satu subtema itu bisa memuat banyak mata pelajaran, dan sebenarnya Ibu Bapak Guru sendiri ini bisa saling berkolaborasi gitu. Satu game ini bisa dimainkan untuk Ibu Bapak Guru yang lain gitu. Jadinya sebenarnya keterkaitan pembelajaran itu sebenarnya bisa terwujud gitu. Ngapain kita sudah ada subtema, udah ada tema dengan mata pelajaran yang digabung di tema tersebut, tapi kita ngajarinnya beda-beda gitu kan, baliknya bisa-bisa gitu. Gimana kalau misalnya ibu bapak saling berkolaborasi nih, jadinya juga dibandingin gitu. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang 10 minggu pembelajaran, tadi subtema 1 berapa minggu, subtema 2 berapa minggu, kita ngobrol bareng, oh iya saya mau nanti pas matematika yang subtema ini saya mau pakai game gitu. Ternyata saya juga deh yang bahasa Indonesia mau ngomongin ini gitu misalnya. Kemarin itu misalnya pas saya bikin yang pantun itu bareng sama IPA kalau nggak salah, itu untuk yang kelas 5 atau kelas 6 gitu. Ya udah nih Bapak Guru yang mengampu IPA dan bahasa Indonesia ini kolaborasi aja bareng gitu. Maksudnya kenapa nggak Ibu Guru IPA gitu misalnya waktu masuk kelas apa pembukaannya pakai pantun gitu misalnya kan, sebenarnya kan bisa gitu kan. Jadinya ada ruang kolaborasi yang sangat besar gitu untuk Bapak Ibu Guru untuk bisa menghadirkan kegembiraan di kelas gitu. Dan kalau dikerjain sendiri akan sangat berat Ibu Bapak Guru, jadi kenapa enggak kita ajak guru lain untuk bisa berkolaborasi dan menghadirkan suasana kelas yang seru itu.
Iya, betul sekali. Oke. Nah itu saya kalau Augie udah ngomong itu bagus, itu sebenarnya kode aja sebenarnya Ibu Hanif. Terus soalnya saya udah ngomong ini ke Pak James lama gitu ya. Kalau dikerjain sendiri berat, kerjain bareng-bareng kan sama guru-guru sekolah yang lain. Tapi kadang juga itu kan berat karena kan masih banyak kerjaan. Mungkin akan lebih ringan kalau didorong sama PGRI. Kenapa nggak PGRI bikin kompetisi guru asik PGRI, ya nggak sih? Setiap sekolah bikin ide nih, gimana belajar tematik yang asik, mau pakai game, mau pakai apapun gitu ya. Terus bikin ide aja gitu loh, ya nggak sih? Terus setiap sekolah disuruh tuh submit idenya, nanti kita kompetisikan. Misalkan dari Jawa Timur aja kan bisa berapa sekolah yang ikut, tapi nanti hasilnya bisa kita kembaliin ke guru-guru yang lain buat dicoba, ya nggak? Misal ada 100 sekolah yang submit ide, kan 100 ide tuh bisa dicoba di 100 sekolah yang lain, ya nggak Bapak Ibu? Kan jadi lebih gampang, ya nggak? Kalau PGRI yang ngedorong gitu, kenapa nggak bikin kompetisi guru asik kayak tadi gitu ya? Nah soal ide-ide gampang lah kayak tadi, karena sebenarnya kalau kami di Ludenara tuh ada workshop khusus Bapak Ibu, yaitu tadi ya, gimana sih pembelajaran yang asik tipsnya gitu. Kita ada workshop 3 jam terus 1 minggu pendampingan. Nah hal yang sama kan bisa kita lakukan nanti di PGRI, tapi nanti setelahnya sekolah-sekolah yang ikut submit dong gitu loh. Jadi nggak apa-apa kan kalau yang ikut sekolahnya misalkan 100 sekolah yang submit 20 kan udah ada 20 ide. 20 idenya disimpan, dibagiin lagi, ya nggak? Terus besoknya bikin lagi tiap semesteran misalkan atau setahun sekali. Kan jadinya ringan tuh, ada ide-ide asik gitu, ya nggak? Dan guru-guru yang keren, yang asik jadi bisa makin banyak, ya nggak? Nah jadi maksud saya tanggung ya, sendiri kan susah. Barengan di sekolah kadang susah. Nah, bikin sampai PGRI. Nah, kayaknya lebih gampang. Intinya sih itu. Sangat menarik sekali Pak Eko. Ini mohon maaf saya baru hadir di sini. Gak apa-apa Pak saya. Iya. Barusan di akhir Pak Eko menyampaikan kalau di game itu ada upgrade, sedangkan di pembelajaran kita sekarang mohon maaf terkadang kita masih upgrade sehingga mungkin pembelajaran kita juga menjenuhkan ya. Nah ini pentingnya kita untuk upgrade pembelajaran. Dan tadi Bu Uki ya menyampaikan tentang kolaborasi, ini sangat asik sekali Bu, sangat menarik sekali memang di era digital, di era yang memang sudah sekarang ini udah kita memasuki 4.0 seperti ini, memang butuh kolaborasi ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita ramu bersama dengan materi, dengan tema yang berbeda, dengan guru yang berbeda, sehingga pembelajaran itu bisa menarik seperti itu ya, dikemas secara menarik gitu ya. Ya itu Pak, dan sebenarnya ini banyak peluang ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan sebenarnya maksud saya ingin menekankan juga, maksud saya paham banget karena kita di yayasan cukup mendalami ini Bapak Ibu. Maksudnya kita kebetulan beruntung punya akses terhadap internet. Banyak juga kan anak-anak dan guru yang tidak punya akses terhadap internet. Bagaimana kita membantu mereka? Saya yakin ibu bapak guru yang ada pasti punya ide, gitu kan. Nah, dan itu kalau bisa kita kumpulkan ide-ide kreatif itu, terus kita hadirkan bersama, kan harusnya istilahnya gotong royong di pendidikan ini bisa kita selesaikan sama-sama. Bukan berarti semuanya ya Bapak Ibu. Tapi kan sekarang, mohon maaf, sekali lagi kita bisa sepakat nggak sepakat ya intinya. Karena saya percaya perbedaan itu adalah sebuah kegembiraan lah. Tapi kan sekarang kesannya pendidikan tuh masalah pulsa, ya nggak? Kayaknya kalau dikasih pulsa selesai urusan, padahal kan nggak gitu. Ya, ada banyak hal yang lain yang juga jadi isu di kita, dan bahkan sebenarnya tanpa pulsa pun harusnya dengan gotong royong kita bisa selesaikan banyak hal. Nah, cuma kan yang sekali lagi saya mohon maaf ini mengingatkan ke diri saya sendiri. Tapi kan kita belakangan ini makin lupa gotong royong ya. Bahasa kerennya kan kolaborasi. Jadi saya tuh kalau diminta teman-teman PGRI, Mas kita ngisi, wah sudah itu kayak nggak ngambil pusing lah makanya gitu ya. Cuma ya itu tadi, saya yakin kalau kita gotong royong, saya nggak bicara gotong royong antara guru dengan profesi lain, enggak. Gotong royong antara guru aja, guru yang hebat di satu kota bisa bantu yang kota lain, guru hebat yang di daerah dengan daerah lain, gotong royong aja Bapak Ibu. Tapi kan gotong royong ini kita perlu sedikit ruang untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin mudah-mudahan lewat sedikit sesi ini
membuka gotong royong yang lebih panjang ke depannya dengan menyenangkan tentunya ya. Jadi senang banget lah kalau satu hari bisa terus kita kolaborasikan. Intinya itu. Iya, Pak Eko Nugroho, idenya tadi keren sekali Pak, guru asik PGRI. Nanti saya bawa ke PGRI Provinsi dan saya lanjutkan di PGRI Kabupaten Jombang tentunya Pak. Nanti akan saya coba dulu di Kabupaten Jombang mungkin ya, karena ini idenya luar biasa sekali. Dan saran saya nggak usah nunggu yang provinsi Bu. Kalau emang Kabupaten Jombang bisa, bikin aja Bu. Guru asik Kabupaten Jombang. Terus kalau butuh apa-apa kasih tahu Pak Jem, kasih tahu saya, nanti kita cari caranya lah. Jadi ini udah zamannya. Sekarang sih nggak perlu tunggu-tungguan. Siapa aja yang siap kerjain aja supaya memotivasi yang lain. Dan saya pikir guru asik tuh gampang kok, karena semua guru asik gitu loh. Hanya tinggal kalau dikasih titelnya kan makin asik ya. Jadi iya. Hari ini saya menemukan ide dari Pak Eko sama Bu Augi. Jadi saya terinspirasi untuk membuat beberapa hal gitu. Amin. Terima kasih. Amin, terima kasih. Semoga. Yo, Pak Saiful juga kan ada, pasti nggak diem dong, rugi kalau diem Pak. Iya. Yang penting Pak Eko dan Mbak Augi nanti harus di belakang kita, harus support. Kita kan tuturi handayani, istilahnya apa? Definisinya dorong-dorong doang. Maju. Kolaborasi. Siap Bapak Ibu sekalian. Itu dia. Ada ya Allah, terima kasih. Selalu senang bisa kolaborasi banyak hal. Sekali lagi apapun yang bisa kami bantu bakal senang. Semua tadi yang Augie bilang, semua konten di Ludinara, semua game ada yang gratis bisa di-download, ada 2. Semua video, semua artikel itu ada gratis semuanya di website. Itu silahkan bisa jadi rujukan. Terus kan sekarang Mbak Ani sama Pak Saiful, teman-teman PGRI tahu lah gimana nge-reach out kami. Jadi kapan aja bakal senang. Bahkan lebih dari itu sebenarnya sedikit info aja Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Mbak Augie sama tim yayasan itu baru saja menyelesaikan pilot besar 5 program. Jadi gimana menyampaikan belajar asik di kelas baik secara online ataupun offline. Bagaimana menyampaikan belajar asik secara tidak langsung atau asinkronus. Bagaimana menulis cerita kreatif untuk pembelajaran asik. Bagaimana membuat multimedia yang asik gitu ya. Ini tuh kita baru aja selesai Bapak Ibu bikin workshop untuk semua tema ini. Bahkan ada pesertanya tuh ada teman-teman dari Finland, dari Spanyol gitu ya, dari luar gitu. Ini teman-teman guru Indonesia. Nah, saya juga mau kalau diajak bergabung. Sayangnya tinggal 1 sisa Ibu yang bikin multimedia Sabtu besok. Cuma maksud saya adalah ini semua workshopnya tuh sudah terbukti dan memberikan dampak yang cukup baik. Nah, cuma kan levelnya Ludinara kan cuma segitu. Artinya kalau hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman PGRI atau kita bisa kembangkan lebih luas kan, mudah-mudahan dampaknya juga lebih luas gitu. Jadi intinya balik lagi, sesi ini kami mohon bantuannya, apapun yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ayo kita kerjakan. Karena insya Allah niat baik itu pasti dapat jalannya lah Bapak Ibu. Dan kalau kita ngelakuinnya dengan gembira gitu ya, kemarin ada bercanda, Mbok ya mikirin Indonesia tuh nggak usah sambil susah-susah gitu loh, sambil main aja, sambil senang aja gitu kan, nggak ada salahnya. Kesannya kan sekarang mikirin Indonesia tuh korupsi gitu segala macam, orang ya. Coba sekarang kita mikirin pendidikan Indonesia, caranya gimana? Main deh, seneng ya kan, lumayan kan, lumayan. Intinya itu. Nanti nggak berhenti kalau udah ngomong game. Saya pikir kita udah habis waktunya, Bapak Ibu guru yang datang juga udah pusing gitu. Jadi tapi kalau ngopi-ngopi gampang lah. Nanti kita ngobrol lagi Mbak Ani, Mas Saiful. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap Pak Eko. Iya. Benar sekali yang disampaikan Pak Eko tadi sama Bu Augie. Jadi kolaborasi seperti ini yang mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif. Kita bisa menemukan ide-ide baru untuk mengupgrade diri kita juga, yang kemudian implementasinya juga kepada peserta didik kita dengan ilmu yang mereka peroleh mungkin lebih bervariatif, lebih bermanfaat begitu. Jadi mungkin di sini ada closing statement dari Bapak Eko atau Bu Augie sebelum saya tutup, atau dari Pak Saiful? Langsung Pak Eko.
Mungkin Augie dulu lah, soalnya Kak Augie itu selalu menginspirasi saya. Jadi Augie silakan, dirimu nanti aku jadi kepikiran, kalau nggak tahu soalnya. Silakan Gi. Ibu Bapak Guru, pertama saya ucapkan terima kasih banyak. Udah satu setengah jam kita bersama dari jam 1. Mudah-mudahan apa yang saya dan Mas Eko bagi hari ini bisa menjadi pembuka sebenarnya. Jadi membuka suatu ruang buat ibu bapak untuk bisa berkreasi di sekolahnya, di kelasnya. Mungkin ada bapak guru yang pas tadi mendengarkan cerita Mas Eko, aduh tapi nanti kalau saya ngelakuin ini kelas saya rame terus diprotes sama guru sebelah gitu misalnya. Nah, jadi gurunya protes itu buat juga rame-rame ibu bapak guru, jadi ibu bapak guru nggak rame-rame sendiri gitu. Jadinya pengen kalau misalnya satu sekolah rame kan lebih seru ibu bapak guru. Jadi balik lagi kolaborasi dan juga tadi gotong royong, kalau bahasanya Mas Eko, mungkin itu jadi kunci juga untuk ibu bapak guru bisa menghadirkan sekolah yang asik, kelas yang asik, dan juga ibu bapak gurunya jadi guru yang asik. Itu dari saya, terima kasih. Thank you Gi, itu kan bener jadi keingetan sekarang. Bapak Ibu, saya menyambung yang Mbak Augie sampaikan. Bapak Ibu, saya punya banyak guru, Bapak Ibu. Tapi ada guru-guru yang paling saya ingat dan berkesan untuk saya. Guru-guru apa yang paling berkesan buat saya bukan yang paling gimana detailnya, tapi adalah guru-guru yang buat saya itu ketika datang ke kelas tuh bawa kebahagiaan. Ada satu guru saya yang dia tiap datang ke kelas tuh selalu gembira. Dia tuh hadir di kelas tuh gembira, Bapak Ibu. Dan buat saya itu menginspirasi. Bapak Ibu, saya pikir hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak kita. Artinya, saya yakin Bapak Ibu punya kompetensi yang luar biasa. Bapak Ibu paham semua ilmu, semua mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Tapi Bapak Ibu, kegembiraan itu memberi warna. Jadi, mungkin ini saat terbaik untuk kita menghadirkan itu di setiap ruang pembelajaran. Dan percaya deh Bapak Ibu, kalau itu hadir, insya Allah anak-anak kita juga jadi orang-orang yang luar biasa. Dan jadi ketika kita bicara menghadirkan belajar seasik bermain, ini bukan untuk main-main, tapi untuk menghadirkan proses belajar yang sesungguhnya. Karena belajar itu kan menggembirakan. Kalau belajar nggak menggembirakan, kenapa Gusti Allah, kenapa setiap agama meminta kita belajar hingga akhir hayat? Nggak ada dong yang disuruh oleh Tuhan itu yang jelek. Jadi belajar seasik bermain adalah upaya kita menghadirkan belajar ke kondisi sesungguhnya. Suatu proses yang membahagiakan, yang menggembirakan. Dan itu butuh bantuan ibu bapak semua. Saya mohon bantuannya. Intinya itu. Iya, terima kasih Pak Eko dan Ibu Augie sudah memaparkan materi hari ini cukup panjang dan sangat menyenangkan sekali bagi saya juga termasuk teman-teman peserta diklat hari ini. Alhamdulillah hari ini di awal Desember, di penghujung tahun, kita bisa mengupgrade diri dan terinspirasi dari Ibu Augie dan Bapak Eko Nugroho. Semoga apa yang disampaikan Bapak Eko dan Ibu Augie tadi bermanfaat untuk teman-teman di sini semua. Yang saya garis bawahi dari Pak Eko dan Bu Augie tadi adalah kita mempersiapkan peserta didik kita untuk menghadapi keterampilan abad 21 dengan belajar seasik bermain. Jadi anak-anak belajar adalah melalui proses bermain. Sebaliknya bermain menjadi sesuatu hal yang dihindari ketika mereka dewasa. Padahal bermain adalah suatu proses belajar. Bermain dan belajar berada pada suatu bidang, bukan pada satu garis lurus. Bermain yang educated mengajak anak-anak untuk berpikir kritis atau critical thinking, sehingga yang diperoleh mereka adalah belajar yang bermakna tentunya. Nah, di sini tentu saja ketika kita mengajak anak-anak untuk bermain adalah ada pendampingan dari kita selaku guru. Jadi mereka bermain secara terarah begitu. Nah, kemudian ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari permainan itu tadi. Yang pertama adalah kita bisa memberikan stimulus kepada peserta didik kita, kemudian
kita juga bisa mengukur kemampuan awal mereka. Yang ketiga adalah memperkuat konsep. Akan tetapi jangan lupa yang harus kita pegang adalah konsistensi waktu, sehingga kita tidak mengganggu muatan pelajaran yang lain. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu peserta Diklat Merdeka Belajar BGRI Smart Learning Character Center hari ini. Alhamdulillah hari ini topik yang keempat, sesi ke-13, belajar yang menyenangkan, board game untuk pembelajaran, yang disampaikan oleh Bapak Eko Nugroho dan Ibu Alfi tadi sudah menginspirasi teman-teman semua, terutama saya dan Pak Saiful tentunya, yang insya Allah akan kita terapkan dan akan kita tindak lanjuti di lingkungan pendidikan kita. Terima kasih. Semoga desain pembelajaran kita dapat sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Eko, makasih Pak Uki. Terima kasih semuanya. Kami tunggu nanti di kegiatan berikutnya ya. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum.